warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Fitriani dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di lingkungan RT 09 Wanajaya, Cibitung, Bekasi. Di lingkungan RT 09 ini, saya sudah menjalankan program pertama tentang kepedulian lingkungan akan sampah, dan hasilnya respon masyarakat sangat positif kepada kegiatan ini. Dan selanjutnya saya sedang menjalankan program kedua, yaitu tentang supporting pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Sebelum melakukan kegiatan, saya sudah melakukan observasi dan wawancara kepada PRT 09. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak ibu rumah tangga yang rutin melakukan kegiatan di luar rumah dengan membicarakan hal negatif. Perempuan yang kurang sadar akan berpakaian yang sopan, dan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, dalam wawancara dengan Ketua PRT 09 Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, terungkap bahwa kejadian tersebut disebabkan karena pergaulan yang tidak sehat, kurangnya pemahaman tentang kesopanan, pemakaian handphone tidak digunakan dengan baik, waktu luang yang tidak digunakan dengan kegiatan positif, serta kurang edukasi yang berakibat perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat tentang pencegahan kekerasan seksual. Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman atas hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, cara pencegahannya, dan dampaknya jika masyarakat mengabaikan hal tersebut. Pengetahuan tentang kekerasan seksual itu sangat penting di lingkungan RT 09 ini sebagai upaya perlindungan diri. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai, pelatihan dalam berpakaian yang sopan tetapi tetap terlihat modis. Gunanya agar tidak mengundang para pelaku untuk berniat melakukan kekerasan seksual. Setelah saya menyebutkan hasil dari observasi dan wawancara, saya melakukan kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga. Kegiatan pertama ini saya sosialisasi yang bertujuan ingin masyarakat tuh mengetahui cara pencegahannya, cara menanganinya, dan dampaknya seperti apa. Terus yang kegiatan kedua, saya melakukan webinar tentang kekerasan seksual juga, yang diisi oleh pemateri yang sudah menguasai tentang kekerasan seksual. Selanjutnya saya melakukan kegiatan ketiga, yaitu pelatihan tips dan trik cara berpakaian sopan tetapi terlihat modis. Gunanya agar masyarakat mengetahui bahwa berpakaian yang rapi dan sopan itu bisa loh terhindar dari kekerasan seksual, walaupun kekerasan seksual juga tidak terlepas dari pakaian saja. Itu bisa menyebabkan dari pikiran pelaku saja gitu yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Tetapi saya ingin mengajarkan berpakaian yang rapi dan sopan supaya dapat melindungi dari dan mencegahnya gitu dari kekerasan seksual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan bukti-bukti kegiatan pertama, kedua, dan ketiga pada program kedua ini tentang supporting pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi. Tujuannya yaitu dalam rangka meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Sasarannya adalah warga RT 09, khususnya ibu rumah tangga dan anak remaja. Metodenya via WhatsApp group dengan cara berdiskusi. Pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Pada kegiatan pertama ini saya melakukan kegiatan pembukaan terlebih dahulu kepada ibu-ibu dan kakak-kakak. Setelah itu saya menanyakan apakah sudah ada yang tahu tentang kekerasan seksual, dan rata-rata di sini sudah tahu tetapi belum memahaminya tentang kekerasan seksual itu. Dan selanjutnya saya mengirimkan video penjelasan tentang materi pencegahannya, dampaknya, penanganannya dalam kekerasan seksual. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini bisa kita lihat bahwa ibu-ibu dan kakak-kakak di sini sangat antusias dalam memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang belum mereka ketahui tentang kekerasan seksual bagaimana.
dan saya mencoba menjawabnya dengan sepemahaman dan sepengetahuan saya agar ibu-ibu dan kakak-kakak bisa memahaminya serta menerapkannya di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu saya memberikan link absen kepada para peserta dan hasilnya berjumlah 12 orang peserta yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dan materi yang saya sudah jelaskan yaitu sangat memberikan manfaat kepada para peserta, pengetahuan dan ilmu-ilmu yang baru tentang kekerasan seksual untuk para peserta juga, dan peserta saya berharap nantinya bisa menerapkan ke diri sendiri, ke anaknya dan ke lingkungan sekitar. Selanjutnya saya tutup sosialisasinya, tetapi sebelum saya tutup, saya memberikan berupa pamflet atau poster berupa aksi stop kekerasan seksual pada perempuan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, yang nantinya ibu-ibu dan kakak-kakak yang memiliki adik atau anak bisa mengajarkan pencegahannya dan mendukung aksi tersebut. Dan selanjutnya saya tutup sosialisasinya, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Definisi kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan tahun 2011 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa ataupun remaja. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Pertama, kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku, tangan atau kaki, atau dengan alat lainnya. Yang kedua, kekerasan psikologis adalah tindakan bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, dan lain-lain. Selanjutnya, kekerasan seksual seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekerasan finansial seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya. Yang terakhir, kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban Kegiatan kedua yaitu webinar tentang melindungi anak dan remaja dari predator seksual. Tujuannya agar anak dan remaja dapat memahami dan melindungi diri dari kekerasan seksual. Sasarannya ibu rumah tangga dan anak remaja. Metodenya yaitu via Zoom, mengingat pandemi COVID-19 ini di lingkungan RT 9 masih banyak. Pelaksanaannya Jumat 11 Maret 2020 pukul 1 siang. Sebelum acara webinar dimulai, saya memberikan informasi undangan kepada para peserta untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Di sini saya melakukan webinar bersama teman-teman saya, yaitu membahas tentang melindungi diri dari anak dan remaja dari predator seksual. Anak-anak dan juga remaja dari predator seksual. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap itu? Oke? Nah, seperti yang kita tahu dari pertengahan tahun 2021 sampai 2022 ini kita disambut dengan berbagai macam kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang sudah sangat banyak terjadi, seperti kasus seorang ustadz yang memperkosa 12 santrinya, yaitu Heri Wirawan, dan juga polisi yang mencabuli pacarnya, atau beberapa kasus-kasus yang ada di sini. Tapi kebanyakan dari situ korbannya itu adalah anak-anak, balita, gitu, pada usia-usia yang tidak wajar. Ini, seperti yang kita lihat di sini ada pengakuan tersangka kekerasan seksual anak yang diduga beraksi sejak April 2017. Terus ada juga pelaku kekerasan seksual yang ditangkap, pelaku melakukan pencabulan terhadap 42 anak-anak.
lalu kasus kekerasan seksual terhadap 12 anak, lalu anak-anak jadi masih jadi korban kekerasan seksual, masih sangat rentan. Setelah webinar selesai, saya membagikan link absen via WhatsApp group. Dan hasilnya, dalam webinar ini, 30 orang peserta yang sudah mengikuti webinar ini. Selanjutnya, para peserta memberikan kesan pesan, yaitu sangat bermanfaat materinya pada webinar ini, serta para peserta memberitahu bahwa dia memiliki pengetahuan lebih saat perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual. Oke, kenapa wanita itu selalu identik menjadi korban kekerasan seksual? Itu kan karena pertama budaya patriarki di Indonesia. Jadi kekerasan seksual yang mana merasa pria itu lebih dominan daripada perempuan. Lalu ketidakadilan bagi korban, sehingga perempuan-perempuan itu merasa lemah, merasa tidak mau melapor. Jadi laki-laki itu suka sembarangan karena berpikir tenang aja dia gak bakal lapor. Karena nanti ujung-ujungnya kalau di Indonesia ini yang bakal salah korbannya, yang akan kena hukuman sosial adalah korbannya. Karena itu dia kadang merasa kalau misalnya dia menjadi penyintas kekerasan seksual gitu, dia mengalami kekerasan seksual, itu dia suka takut, suka malah mengurung diri, malah diem, malah tidak mau melapor. Dan kalaupun melapor, Indonesia itu sangat-sangat tidak berguna dalam urusan hal seperti ini. Kalau kita lapor itu harus menyertakan bukti. Ya, buktinya bagaimana? Kalau misalnya buktinya berupa video yang terekam, nanti ujung-ujungnya tuh video bakal dicariin sama orang. Mana videonya? Coba lihat yang mana sih, yang mana. Dan yang akan mendapatkan tanda itu adalah yang perempuannya, yang korbannya. Dari situ para lelaki itu suka kadang berpikir kayak, ya udah sih, kalau di saya mah nggak ada bekasnya gitu. Kadang-kadang kegiatan ketiga yaitu tips dan trik berpakaian sopan tetapi tetap modis. Tujuannya agar warga RT 09 lebih memahami dan menerapkan berpakaian sopan tetap terlihat modis ketika keluar rumah. Sasarannya ibu rumah tangga dan anak remaja RT 09. Metodenya via WhatsApp group, pelaksanaan Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Di sini saya memberikan arahan serta materi kepada peserta cara-cara berpakaian modis tetap terlihat sopan dan materi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu tentang cara berpakaiannya seperti apa agar terhindar dari kekerasan seksual. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini peserta sangat antusias bertanya kepada pemateri tentang hal tips and trik berpakaian rapi tetapi tetap modis. Di sini banyak pertanyaan dari peserta, lalu saya memberi contohnya berpakaian sopan atau hijab yang tertutup dada tetapi tetap terlihat modis, dan selanjutnya hijab yang tidak menutup dada tetapi terlihat modis juga dengan menggunakan vest. Kegiatan selanjutnya saya memberikan pelatihan kepada para peserta. Pelatihannya yaitu tips dan trik berpakaian sopan tetap terlihat modis. Di sini para peserta mengirimkan beberapa fashion mereka berpakaian sopan. Ada yang berpakaian mau pergi pengajian, kondangan, bermain, les, atau acara-acara penting yang lainnya. Setelah kegiatan selesai, saya memberikan absen kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan tips and trik berpakaian sopan tetap terlihat modis. Di sini para peserta yang hadir ada 12 orang dan mereka sangat memberikan manfaat feedback kepada saya, yaitu sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan yang baru lagi tentang berpakaian dan style-style fashion 2022 pada hari ini.
Kesimpulan program kedua. Di RT 09, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tujuan program ini adalah agar masyarakat bisa terus berkelanjutan melindungi dirinya dari keluarga kejahatan kekerasan seksual. Cara mencegah kekerasan seksual, dampaknya seperti apa, dan penanganannya bagaimana, serta warga RT 09 bisa memahami dan menerapkannya berpakaian sopan dan modis ketika sedang keluar rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program kedua, kegiatan 1, 2, dan 3. Semoga dalam program 1 dan 2 ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat dan bisa menerapkannya ke diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.